bahwa mengangkat martabat orang Papua tidak gampang. Iya. Jadi di sini juga saya kira mesti angkat martabat mereka. Kalau mereka ini sama dengan yang lain, maka pasti akan merasa bahwa saya Indonesia. Lambert, saya itu kadang-kadang kalau pikirkan mereka itu, saya sendiri di sini, saya bisa nangis. Iya. Kenapa tempat lain mereka itu bisa, apa ya, orang-orang lain yang datang dari luar datang ke sini, mereka bisa menikmati begitu banyak hal yang bagus. Iya. Kenapa orang Papua tidak? Kami dari Info Papua Selatan, kita datang untuk artinya tertarik lah dengan cerita bahwa ada satu sekolah yang mana sekolah ini khusus hanya untuk orang asli Papua. Iya, iya. Yang dikelola oleh yayasan. Iya. Makanya saya hubungi Bruder, terus kita datang ke sini ya kita ingin tahu lebih dalam cerita tentang sekolah ini. Mungkin Bruder bisa kasih gambaran awal sekolah ini dia berdiri seperti apa, lalu mengapa harus hanya orang Papua gitu? Iya. Apa yang mendasari itu dan bagaimana perjuangannya ya kira-kira seperti itu. Iya. Sebenarnya dasarnya kalau kita lihat sekolah ini dimulai atas keprihatinan dari Pastor Lambert Somar. Dia merasa bahwa dia walaupun dia orang Tanimbal, tapi dia kelahiran Papua. Dan dia ingin supaya pendidikan di Papua ini, khususnya orang asli Papua itu harus ada. Supaya memang pendekatan terhadap mereka, pendampingan terhadap mereka itu sebuah asrama, supaya anak itu diperhatikan. Seperti di rumah, seperti itu. Tapi juga mereka diajar untuk bagaimana sambil bersekolah, pengetahuan tapi juga keterampilan. Maka itu ada namanya, ada entrepreneurship di bidang pertanian, peternakan, perikanan. Seperti yang sudah digagas pertama dengan Pastor Albert waktu itu ya. Itu kan dibuat seperti begitu. Nah tujuannya itu bagaimana kita mendampingi anak Papua yang dengan katanya bahwa sangat sangat tertinggal dari orang-orang pendatang. Seperti itu. Nah lalu kita juga memilih anak-anak yang dari keluarga yang miskin, yang yatim piatu, yang yatim, seperti itu. Jadi memang klasifikasi tidak mampu itu ada di dalam. Iya, yang tidak mampu seperti itu. Walaupun ada 1-2 anak yang orang tuanya mampu, tapi kebanyakan misalnya dari asmat itu maka tidak punya apa-apa. Tidak punya apa. Iya, asmat. Boven itu masih lumayan lah seperti itu, masih dipenuhi orang tuanya. Tapi yang lain itu memang susah. Orang mari apa namanya itu? Kimam itu juga. Doang itu anak pintar-pintar sebenarnya loh. Dari Kimam ya? Kimam, anak pintar sebenarnya. Pintar, rajin, tapi juga mereka juga punya ya ada latar belakang juga ekonomi yang agak sulit. Agak lemah ya. Tapi mereka itu rajin. Jadi semua suku-suku yang ada di provinsi ini, tidak semua ya. Ada asmat, ada Bovendigul, ada orang tapi orang Marin sini agak susah, tapi ada Marin Kanum. Ikut di sini juga. Iya, Marin Kanum yang Gando gitu kan. Mungkin kalau yang bagian kota, sekolah di kota mungkin. Iya, tapi ada juga tuh dua datang ke sini dari kota. Ada juga. Iya, dari kota. Nah, seperti begitu. Untuk sekolah sendiri ini sudah berapa tahun berdiri? Sampai saat ini dia tahun ajaran pertama itu 1920. Ini sudah kita 4 lulusan. 4 kali menamatkan siswa. 4 kali menamatkan siswa ya. Siswa dan ini sudah berarti angkatan ke-6 saatnya ada. Angkatan ke-6. Sekali menamatkan itu berapa banyak? minimal yang masuk angkatan pertama itu cukup banyak. Kita tamatkan 30-an. 30-an. Ya. Angkatan kedua itu juga cukup banyak. 40-an cuman 11. Iya. Angkatan ketiga itu kelulusannya itu 30-an juga. Iya. Angkatan yang keempat kemarin itu ada 16. Iya. Artinya memang sekolah dengan kekhususan bahwa semua ini anak hanya memiliki dinamika yang sendiri. Betul. Kalau yang Bruder lihat nih, apa yang membuat sekolah ini dia berbeda dari sekolah lain selain yang tadi kita bilang bahwa ini khusus untuk Papua. Iya. Perbedaannya bahwa yang saya katakan tadi. Bedanya bahwa kini kita ini mendampingi anak ya, mendampingi orang Papua dengan orang beda. Sekali kalau kita lihat di yang di kota dan di sini beda. Bedanya sebenarnya anak di sini itu di sini orang Papua, tapi mereka juga punya kekhasan masing-masing.
Iya. Jadi kita juga tidak mungkin untuk hanya satu suku saja. Iya. Tapi bagaimana kita antara suku-suku ini menjadi satu komunitas yang membuat mereka itu saling tahu kita orang Papua. Iya. Tapi bukan eksklusif loh. Iya. Mereka juga bisa dengan yang lain. Iya. Jadi ini orang Mapi dengan orang Bovendigul yang dulu tidak agak susah ketemu, mereka bisa ketemu. Iya. Mereka bisa cerita, mereka bisa bersaudara seperti begitu. Itu yang saya rasa bagus bagi saya. Iya. Bagus, dan dari situ mereka bisa belajar tentang budaya. Ya, budaya masing-masing suku. Dan mereka bisa untuk menarikan tarian dari masing-masing suku. Karena mereka langsung berasal dari daerah. Iya, iya. Dari kampung masing-masing, datang dan langsung bersekolah di sini ya. Seperti itu. Kalau kita lihat ya, seperti yang tadi kita bilang bahwa karena semua ini tantangan paling besar ya, atau yang mungkin Bruder rasa cukup rumit. Kira-kira apa yang menjadi tantangan? Bagi saya pendidikan dasar di sekolah-sekolah awal. Iya. Itu bagi saya mungkin bisa dikoreksi, tetapi saya merasa bahwa anak-anak yang dari Asmat, dari mana-mana itu, Bovendigul saya kira masih sedikit lebih bagus. Itu mesti dikoreksi, mereka punya pendidikan dasar. Pendidikan dasar. Iya. Mereka belum tahu baca. Apalagi misalnya anak Papua ini kan harus tapi sudah lulus SD. Tamat SD, SMP, tidak tahu baca. Nah, di sini baru kita mulai bagaimana untuk ada literasinya itu. Maka kami punya Dapodik itu, raport di Dapodik itu kita masih merah di literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi. Itu masih merah loh. Pernah jadi hitam. Kemudian dia kembali lagi ke merah lagi. Murid baru datang itu merah lagi. Seperti itu. Artinya memang pendidikan literasi membaca ini memang harus benar-benar diperkuat lagi ya. Literasi, numerasi itu penting. Itu menjadi harapan Bruder agar mungkin sekolah-sekolah dasar, SMP juga memperkuat itu lagi harus supaya diperkuat. Tidak menjadi kesulitan di kemudian hari. Itu di Kimam sana juga, kemudian juga di Asmat itu. Kalau orang dari Yei itu mereka cukup bagus. Iya. Kan saya ada Yainan juga, ada di sini juga. Iya. Mereka cukup bagus. Mandobo cukup bagus. Hanya memang artinya berarti di daerah-daerah tertentu di Papua Selatan ini memang pelaksanaan proses pendidikan itu kita bisa bilang bahwa tidak berjalan dengan benar-benar maksimal, sehingga mengeluarkan output yang belum pantas untuk duduk di SMA. Harusnya dia dari SD sudah bisa baca, tamat SD bisa baca, SMP ilmunya kan lebih meningkat toh. Harusnya ya. Di SMA kita harus kembali ke SD lagi. Seperti itu. Cuma saat ini di sini saya pikir setelah 1 tahun itu mereka sudah punya peningkatan. Ada peningkatan. Saya bilang guru setiap 1 jam pertama itu literasi numerasi. Literasi numerasi. Iya. Harus. Dan mereka sudah bisa pelan-pelan. Jadi selalu selingan kembali ke literasi numerasi. Iya. Nah, kalau Bruder kita lihat ini kan perkembangan teknologi ini sampai ke sini ini kan makin pesat. Orang sudah mulai bergelut dengan AI dan lain sebagainya, komputerisasi. Nah, bagaimana penyesuaian itu kepada anak-anak di sini? Di sini mereka dalam hal itu memang saya bisa katakan ya mungkin 30%, 40%. Tapi kalau pakai HP udah tahu semuanya. Cepat. Apalagi yang memang ya dong punya anak muda. Iya. Tapi kalau komputer agak lama. Ada bisa juga. Tapi kita sudah cari juga di HP untuk pembelajaran nggak bisa. Bisa ya. Cuma kan tidak semua punya HP. Tetapi perlahan bahwa penyesuaian itu mulai bisa disesuaikan. Iya. Adik-adik di sini ya. Iya. Bagi saya ada peningkatan lah, ada peningkatan. Kira-kira kita bicara apa Bruder punya mimpi untuk anak-anak ini ke depan? Kalau dikembalikan ke tujuan awal dari sekolah ini, saya punya mimpi bahwa anak-anak ini mereka itu cerdas tapi terampil dalam bidangnya, khususnya dalam 3 hal ini. Kalau dong pilih pertanian, ya mari kita pertanian. Kalau kamu pilih peternakan, mari di peternakan. Nah, seperti begitu. Cuma memang daya dukungnya ini yang memang mesti daya dukungnya misalnya kita kan membuat itu tidak segampang seperti apa yang seperti dulu ada. Sekarang kita mesti berusaha setengah. Saya cuma pelihara babi 4 ekor, di sana juga pas pelihara babi berapa ekor. Artinya bahwa support system untuk pelaksanaan entrepreneurship itu sendiri di sini masih kita bilang kurang. Betul. Jadi artinya bahwa Bruder membutuhkan support system agar minat anak-anak ini ke pertanian, entah ke peternakan atau apapun yang mereka minati itu bisa tersalurkan dengan baik. Harusnya begitu. Supaya memang kekasannya itu ada, nampak.
Memang nampak, tapi kalau di asrama nampak sekali. Di asrama Mereka buat di nampak. sana. Cuma kan harus include antara sekolah dan itu kan di entrepreneur di sekolah toh. Artinya di sekolah mereka laksanakan itu, di asrama, Asrama juga begitu. Oh, jadi ada dua pola pendidikan. Ya, kalau di asrama kan sebagai anak dalam satu keluarga, mereka Iya. harus buat sesuatu. Oh iya. Begitu. Iya. Misalnya saya Menarik, pastor ya. kalau mereka tanam kangkung satu bedeng dan mereka dapat misalnya satu ikat itu mereka harus dibeli misalnya 5.000. Iya. Toh? Jadi 3.000 ini masuk ke asrama, 2.000 ke anak. Jadi mereka ada dapat penghasilan. Harus juga. dapat begitu supaya mereka tahu bagaimana dapat uang jajan, dapat segala macam. Jadi entrepreneur itu berjalan di situ. Berjalan sebenarnya. Cuma memang tadi kita punya tanah luas, tapi memang kita daya dukung untuk itu memang kita. Apa yayasan kan harapan saya bahwa ke depan bahwa pemerintah juga perhatikan yayasan khususnya yayasan Katolik yang untuk kami MBC yang sudah masuk awal di sini mungkin bisa melihat bahwa pendidikan anak Papua itu tidak segampang seperti di sekolah-sekolah negeri yang anak-anak Papua bukan saya katakan apa tapi anak Papua kadang-kadang menjadi orang yang hanya melihat, menunggu. Kalau kita lihat ini kan akhir-akhir ini ya, statement misalnya beberapa kegiatan yang kita ikuti di pemerintahan, kegiatan Pak Wakil Gubernur, Pak Gubernur juga sendiri bahwa statement mereka bahwa ya, pendidikan berpola asrama itu menjadi salah satu daripada program. Ya kita harapkan juga bahwa hal itu juga tersalurkan di sini ya. Artinya bisa ada support bahwa yang sudah berjalan ini juga bisa didukung gitu ya. Saya pikir itu penting sekali. Kita kan walaupun kita swasta tapi ini anak negeri loh. Iya. Anak negeri. Jadi kalau pendidikan di negeri itu memang sudah ada itunya ya. Tapi kalau di swasta juga mesti diperhatikan bahwa anak yang kita didik ini apalagi ini khas untuk orang Papua. Saya pikir ya mari kita lihat juga bersama-sama. Nah, ini kan generasi ke depan orang Papua. Benar. Saya takutnya nanti kalau lama-lama kita punya orang-orang Papua itu dibawa. Saya tidak suka seperti itu. Kalau saya lihat misi dari para MSC dulu, bahwa mengangkat martabat orang Papua tidak gampang. Jadi di sini juga saya kira mesti angkat martabat mereka. Kalau mereka ini sama dengan yang lain, maka pasti akan merasa bahwa saya Indonesia. Seperti itu. Kalau kita berbicara tentang orang asli Papua di sekolah ini, bagaimana sekolah ini menjaga kearifan lokal itu sendiri? Iya, iya. Kita belum tidak pembelajaran, tapi kita menghargai masing-masing anak-anak punya kebudayaan masing-masing. Misalnya orang Bovendigul, mari tampilkan siapa diri. Orang Asmat, orang apa ini, Mapi sedikit saya sini sedikit. Mapi, orang dari Yainan, itu maka bisa sebenarnya kita sangat dukung. Ada kegiatan-kegiatan budaya di sini yang dibuat. Ada, kalau misalnya nanti ini kelas meeting nanti akan ada kegiatan budaya atau di asrama juga misalnya kalau kita misa itu pasti masing-masing suku kamu sudah punya lagu-lagu sendiri. Lagu daerah. Lagu daerah. Jadi kalau macam kemarin Paskah itu semua lagu daerah. Orang ini pakai tapi dong gabung nyanyi jadi sama-sama. seperti misa inkulturasi. Betul. Betul. Dong punya apa? Dong punya hiasan juga, hiasan mereka, mereka. Dan jadi, mereka paham bahwa itu dari daerah dan iya. Dan maka begitu semangat kalau itu ada. Iya ya. Nah, itu yang saya rasa bahwa anak-anak ini bisa tumbuh dari budayanya sendiri, tapi kita tinggal angkat supaya mereka itu antara budaya dan pengetahuan kehidupan modern ini membuat mereka itu yakin bahwa mereka punya diri itu di tengah-tengah modern dan seperti ini, maka ada di situ. Iya. Mereka tidak kehilangan, tidak dicintai dan disupport. Betul. Iya. Saya kira itu. Kalau tidak ada, saya kadang-kadang begini, Lambert. Saya itu kadang-kadang kalau pikirkan mereka itu, saya sendiri di sini, saya bisa nangis. Iya. Kenapa tempat lain mereka itu bisa apa ya? Orang-orang lain yang datang dari luar datang ke sini mereka bisa menikmati begitu banyak hal yang bagus. Iya. Kenapa orang Papua tidak? Kenapa sulit ya? Kenapa sulit? Di atas sana orang-orang yang memang yang orang yang memegang pemerintahan orang kita sini. Iya. Mulai dari kepala daerah. Iya. Kepala dinas pun ada yang PD, anggota dewan. Iya. Bukan saya mengeluh bahwa jadi perhatikan, pasti diperhatikan. Cuma mari lihat bahwa anak-anak ini harus dikembangkan lebih supaya setara dengan yang lain. Kami siap kerja bakti kok di sini. Seperti ini. Kami siap kerja bakti. Iya.
Saya itu siang malam saya tidak pernah apa. Saya yang penting pas melihara juga siang malam dia mesti cari dompet makan, naik turun kota dengan motor bobot itu tetap semangat. Jadi kami tidak pernah kalah walaupun kadang banyak anak yang keluar karena tidak betah di sini. Iya. Seperti begitu. Bruder, pernah tidak anak-anak dari sini mengikuti misalnya event olahraga atau apapun di sekolah di kota? Dan bersaing dengan sekolah di kota? Pernah. Pernah itu, maka dapat lari, dapat juara 1, juara 2. Lari ada dapat juara 1. Punya apa di situ mereka punya. Jadi memang ya kualitas anak-anak di sini juga memang bagus. Ada dari olahraga oke. Meskipun mereka berasal dari pedalaman. Iya, kalau olahraga maka oke. Kita tinggal sekarang seninya yang mesti kita lihat. Kalau ada pertandingan seni misalnya untuk orang Papua saja, dong pasti bisa. Cuma memang kita lihat bahwa saat sekarang memang event itu kurang. Iya. Terkait seni. Iya. Ya, kita lihat juga di kota memang kurang itu. Banyaknya olahraga toh. Banyaknya olahraga, tetapi yang sifatnya seni, budaya. Kalau zaman kami sekolah mungkin masih ada. Ya, kalau kelahiran 80-an, 90-an awal itu kan waktu masih SD itu sering ada lomba tari kreasi, balada cendrawasih dan lain-lain. Tapi kalau saat sekarang memang kita akui bahwa itu sangat kurang. Iya. Terakhir, Pastor. Bruder, apa harapan Bruder terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas melalui sekolah? Baik. Pendidikan itu mungkin saya kepada pemerintah, kepada masyarakat luas bahwa anak-anak Papua itu ada di negerinya. Dan kalau mereka di negerinya berarti mereka mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Pendidikan seperti apa? Baik itu negeri maupun di swasta, tolong diperhatikan. Karena saya tahu bahwa ada banyak anak-anak di sekolah negeri sana juga tidak diperhatikan. Anak-anak di sini kami perhatikan, kami kasih makan, kami ajari mereka, kami buat yang terbaik untuk mereka, kita sayang mereka, seperti begitu. Bukan memanjakan, kita sayang mereka. Tadi harapan kami bahwa mari beri perhatian, kita di OSUS ini ya. Iya. Beri perhatian khusus, bukan menjadi bukan khusus seperti apa. Bukan juga anak bangsa. Iya. Anak bangsa yang adalah anak Papua. Iya. Yang notabene saya katakan mungkin saya harap bapak-bapak yang tidak tersinggung, tapi ada begitu banyak berapa persen orang Papua yang masih tertinggal yang butuh pendampingan. Iya. Pendampingan itu kami bisa mendampingi. Walaupun saya orang rambut lurus, tapi saya masih punya hati untuk Papua. Iya. Karena memang dari awal kami diindoktrinasi oleh tarekat bahwa Papua itu misi tanpa batas. Misi tanpa batas. Iya. Sampai kapanpun. Jadi hati kami kan selalu mengatakan kapan kita ke Papua, kapan kita ke Papua. Nah, maka untuk masyarakat luas, perhatikan orang Papua itu bukan sebagai objek yang cuma dilihat, tapi yang dikembangkan. Maka manusia seperti manusia yang lain. Kemudian juga untuk pemerintah, mari kita menjadi orang yang memang bukan berpihak saja, tapi kita samakan dengan yang lain, sekolah-sekolah yang lain, khususnya untuk anak-anak Papua. Nah, sini OSUS ya, saya pikir begitu. Supaya mereka itu bisa sekolah dengan baik, tapi juga ke depannya mereka bisa ada di tempat-tempat di mana mereka harus duduk untuk bekerja. Siap. Kalau saya seperti begitu. Saya minta maaf kalau saya bilang begitu, tapi saya merasa bahwa orang Papua ujung punya tempat di tempat-tempat yang empuk untuk bekerja menjadi pejabat-pejabat ke depan. Saya punya anak sudah ada nih. Ada 2 anak yang sekarang sudah di Brimob. Luar biasa. Hari ini mereka sudah dari Jayapura datang ke Merauke. Mereka studi di Semarang. Ada 2 orang asmat. Ada yang kuliah di Padang, ada yang kuliah di Jayapura, ada yang kuliah di Malang, seperti Adi Musamus juga. Tapi semua keluar dari sekolah khusus orang asli Papua. Iya. Dan luar biasa bagi saya. Iya. Luar biasa, ada yang ambil kimia di Musamus. Ada yang bahasa Inggris di sana. Iya. Ada yang ambil PGSD. Saya tanya bagaimana kan tiap kali di grup, bagaimana kamu masih bisa kah? Bisa Bunda, kami bisa bersaing. Begitu. Jadi itu satu hal yang saya membanggakan karena ternyata orang Papua itu kita beri mereka itu support, hargai mereka, dukung mereka. Kita jangan membuat mereka itu jadi orang down, maka bisa. Harus melayani dengan hati. Betul. Itu yang penting bagi saya. Kurang apapun, tapi kalau kita tetap ada dengan mereka dengan hati yang baik, kadang saya marah juga. Iya. Bukan marah karena benci, tidak. Kamu harus begini. Ini yang penting, gitu kan. Jadi
itu harapan sih saya merasa bahwa terima kasih banyak pemerintah sudah bantu kami dengan macam-macam hal, tapi kalau masih lebih bantu sedikit lagi itu. Itu harapan yang baik. Kan? Apa yang baik seperti Oke. begitu. Baik, Bruder, terima kasih banyak waktunya. Iya. Sampai jumpa lagi nanti kesempatan berikutnya, kita akan datang lagi untuk melihat hal-hal lain lagi. Iya. Siapa tahu mungkin kita ngulik kegiatan entrepreneur lagi di Iya, sini, iya, itu, baik iya. mereka tanam-tanam atau pelihara atau pelihara ternak dan lain sebagainya. Nanti kita akan berkomunikasi lebih lanjut. Iya. Oke. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak.